bersiap-siap untuk masuk ke dalam game kita yang keempat. Kita bakal menuju ke Sunhawk untuk 2 perwakilan Indonesia kita. Jadi let's go saja. Kita menuju ke Sunhawk. Langsung spam hashtag IndoPride, GD Obat dan juga BTRW-nya. Oh ya, barusan tadi Pasta bilang titip hashtag Gaspol juga. Oke, hashtag Gaspol dari seorang Pasta buat teman-teman semua. Dan tampaknya kita bakal di awal-awal sudah ada beberapa tim yang sudah mulai turun ke arah kota mereka masing-masing. Akankah kita melihat ada perubahan dalam penyebaran tim? Dan mungkinkah kita melihat fight terjadi di awal-awal? Infinity bahkan gak cuma ngambil ke arah Tatmok nih Don. Mereka bahkan nyebar ke arah kiri, Logan. Mengambil sisi kiri dari pulau-pulaunya dan memaksimalkan looting-lootingan yang dimiliki oleh timnya. Infinity bakal punya area looting yang luar biasa. Bahkan lihat sisi kanan sampai ada Nuzi yang looting ke pinggiran Camp Bravo. Gila, ini lebar banget loh, mereka kayak tebar jaringnya ya untuk kali ini. Tapi Nuzi dan juga Dima bakal fight nih. Iya harusnya ya, karena berada berdekatan untuk saat ini. Nuzi seorang diri dan pastinya kayak nggak terlalu cepat backup yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang lainnya dari Infinity. Dan kayaknya ini nggak kali pertamanya gue melihat Infinity menyebar kayak gini sih. Tapi baru pertama kalinya gue ngelihat selebar ini nyebarnya. Biasanya cuma Logan kan yang ke kiri biasanya gitu beberapa kali. Kalau nggak Logan tuh mereka cuma ngambil 2 orang di Kao, 1 orang Tatmok, 1 ke Mongnai. Tapi ini menyebar lebih luas lagi. Satu-satu lagi kan? Iya, ini resiko yang gede tapi tentu dengan reward yang gede. Terutama buat Infinity yang pengen healing dari awal-awal. Tapi dari DWG tadi memberikan sedikit ancaman kepada lawannya, ditembak-tembak dari jarak jauh, coba untuk menumbangkan player dari arah parasut. Seperti kemarin itu kalau nggak salah NGX numbangin Forival. Lagi di parasut tertumbang, tapi nggak cuma mereka yang sering menumbangkan, tampaknya dari SZ, STE, membaca pergerakannya MSC, dipotong di awal-awal. Iya, langsung saja salah satu pemain mereka dari tim MS Chonburi tereliminasi di tangan STE 628. Yang dimana sekarang juga ya biasa mereka bermain di area pinggiran-pinggiran, masih juga berada di pinggir zona juga karena zona pertama masih cukup aman, masih cukup baik untuk mereka semuanya. Tapi nggak cuman STE dan juga MSC yang dari tadi juga berdekat-dekatan, tapi ada Cryptix juga nih berdekatan dengan TJB. Sudah ada tembakan yang dibuka oleh seorang Manhan ke arah salah satu pemain dari tim Cryptix yaitu Senkai. Kali ini Senkai hanya tersisa sedikit saja HP-nya, tapi sekarang masih bisa menyelamatkan dirinya, masih bisa healing terlebih dahulu. Dan pastinya dari Manhan kayak oke, gue bakalan nahan sedikit aja, cari dari bagian-bagian kiri untuk bisa membuka vision yang lebih enak lagi ke arah Senkai. Tetapi dia harus hati-hati karena Lazy Boy masih berada di sebelah kiri, benar-benar menunggu aja. Tapi ternyata rekannya yang lain, Bambu, terkena tembakan yang cukup fatal akibatnya. Kayaknya itu dari Marshall sih. Iya, tapi itu bakal juga dari seorang Marshall. Bakal coba untuk melihat ke depan, men-take down Bambu itu di belakang dia. Juga sudah player dari TJB yang siap untuk menyambut kedatangan dari seorang Marshall dan langsung di knock kali ini. Dan Bambu masih bertahan juga dengan keadaan knockout. Tapi dari seorang Lazy Boy menemukan TJB ini pick off demi pick off. Terjadi dan benar-benar chaos banget sih antara tim CS dan juga dari tim TJB. Iya, dibales, terus dibales lagi kali ini. Dan sementara itu dari Bambu akhirnya kayak wing sebelah kirinya dari TJB ini atau sebelah kanannya dari Cryptix ini tuh masih bisa diamankan karena tadi ada salah satu pemain dari Cryptix sudah bisa ditumbangkan dan TJB masih bisa untuk nge-revive salah satu pemain mereka yang sekarang dalam keadaan knockdown karena pastinya daerah sana sudah mulai bersih ya. Dan dengan begitu nampaknya dari TJB dan juga Cryptix untuk saat ini kita bakalan tarik mundur dikit, genjatan senjata terlebih dahulu dan pastinya ngeriset lagi lah posisi mereka bakalan mau kayak gimana. Iya, tapi kita bakal juga dari tim Cryptix ya, mereka dengan pukulan keras di awal-awal hilang satu member mereka. TJB juga perlu berhati-hati. Mereka juga kehilangan satu member mereka di awal-awal. Dan this is Sunhawk gitu. Dimana kota-kota yang tersedia itu jarang cukup untuk 1 orang looting. Apalagi 3 orang. Dan membuat banyak tim itu terpaksa harus melakukan scrapping ke area-area sekitar. Ya balik lagi, semakin banyak yang scrapping, semakin banyak juga yang akhirnya saling pick off di awal-awal. Tapi ini dia sedikit adanya replay dari seorang Reiji yang berperang melawan tim-tim di area rumah dia. Dan akhirnya dia ke take down oleh granatnya sendiri. Ya betul sekali. Itu barusan ya? Di game sebelumnya, yang ini kan, yang sama BTR nggak sih? Sama BTR, sama TS, sama STE. Wah udah nggak tau lah berapa banyak tim yang nabrak-nabrakin. Itu chaos banget memang ya di Rangel tadi. Kayak gue rasa keser-keser tadi tuh udah kehabisan nafas deh di awal-awal. Karena fight demi fight bertubi-tubi benar-benar terjadi. Dan nampaknya fight juga akan terjadi. Karena Gaybot mendapatkan 1 knockdown karena Longs yang
posisinya terbuka banget, ingin di-convert menjadi elimination point, tapi masih belum terlalu cukup waktunya, nggak terlalu instan waktunya untuk bisa di-confirm menjadi elimination point karena masih menunggu aja. Angle-nya juga nggak terlalu free, tapi di sisi lain ternyata TJB nggak cuma mendapatkan gempuran dari Genesis Dogma Gates, tetapi juga dari tim Cryptix yang dimana El Chapo di depannya kali ini juga knockdown, tapi harus hati-hati karena Lazy Boy juga hanya meninggalkan sedikit aja HP-nya berserta juga dengan baku, tapi ada granat dari Hasir yang bisa mendapatkan seorang Senkai kali ini benar-benar bakalan menjadi komitmen yang 100% meratakan tim Cryptix, dan itu dia Genesis Dogma Gates nampaknya mau memanfaatkan hal tersebut. Yap, dari Gede pengen mengambil keuntungan terbesar dengan langsung join sebagai third party dari Longs. Kayaknya udah gak bakal bisa di revive, tapi dari seorang Bambu dan juga Hasir berhasil untuk melakukan reset dan bahkan sudah mau melakukan healing juga kali ini. Dari Bambu langsung menyelamatkan diri dia, tapi ingat sungai di Sanhok itu cukup dangkal, jadi butuh sedikit lebih jauh ke tengah untuk menyelam dan coba menghindari peluru-peluru panas. Bambu kan bakal langsung menghindari fight, dan dari seorang Hasir bakal berlari di bagian low ground, sedangkan dari Rico Infinity Team menemukan seorang Beer 11 yang kali ini tertangkap di balik kendaraan yang sudah mulai berasap dan meledak bahkan kali ini, dan point secured bagi seorang Fidan. Well, awal-awalnya cukup ramai ya di tanah Sanhok kita kali ini. Itu dia yang tadi sempat diucapkan oleh Flo. Ini tim-tim memang perang ketika ketemu satu sama lain, kayak mereka benar-benar komit untuk bisa melakukan perang walaupun kayak mereka cuma melihat adanya satu pemain, seperti halnya dari Booms kali ini yang lagi-lagi mendapatkan satu pemain dari TJB. Hasir lah yang kali ini menjadi victim untuk Booms. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari GD, tampaknya penyebaran mereka di posisi yang tepat di saat yang tepat juga, karena saat mereka nyebar musuhnya benar-benar fight di tengah-tengah mereka, sehingga mereka langsung dapetin keuntungan terbesar dengan tidak ada perlawanan dari TJB, tapi dapetin beberapa poin-poin tambahan yang cukup seger lah bagi mereka. GD pun sudah terlihat memegang jumlah first aid cukup banyak, mungkin dengan tambahan healing dari TJB dan juga dari tim DRS, mereka bisa melakukan healing dengan efektif di late game. Tapi lihat dari Satar, dia nggak langsung nembak, dibiarin sedikit lebih jauh masuk ke arah daratan dan langsung ter-take down. TJB setelah meratakan lawan diratakan juga oleh GD. Iya, dan ini manis banget pastinya ya awal-awal pertandingan untuk tim Genesis Dogma Gates mendapatkan 3 poin eliminasi ke arah TJB tadi, tapi nampaknya nggak cuman GD aja yang menginisiasi sebuah perang, karena dari STE atau Stalwart kali ini berada berdekat-dekatan dengan salah satu pemain dari Four Rifles yang posisinya lagi bekerja ekstra keras banget untuk bisa menyembunyikan dirinya, untuk bisa bersembunyi pastinya ya, dan gak kena tembakan dari arah lawan-lawannya. AP kali ini sendirian, sementara rekan-rekan yang lainnya nampaknya udah berada di seberang deh kayaknya. Ya harusnya udah di seberang tadi. Kalau nggak salah lihat ya gue ya. Tapi Tony K tampaknya bakal langsung ngebalik HBD. Setelah tadi Beer HBD gantian dari Tony K, tapi sayang sekali tidak menokkan satu pemain dari Rico Infinity Team. Tapi dengan sigap Tony K langsung megang granat, langsung bersiap untuk lempar ke arah seorang SK Ton ke arah dalam rumah, tapi belum menemukan target secara utuh kali ini. Prestogo dan juga SK Ton bisa bertahan tanpa dapat knock dari arah Tony K. Ya, tapi nampaknya kita beralih ke POV Torres yang dimana ada satu granat juga yang dilontarkan oleh Tony K tadi, mendapatkan satu knockdown. Tapi lihat ada Anas yang langsung aja mau mencari angle dari sebelah kanan, tetapi dia langsung dihalau keberadaannya, perjalanannya oleh Vin Torres dan knockdown. Ini akan menjadi angin segar untuk tim FaZe Clan untuk bisa komit banget menuju ke arah tim Rico, yang dimana mereka juga berhasil untuk mendapatkan Tony K dan langsung dikonfirm menjadi elimination point. Yap, ini HBD melawan HBD, tampaknya keduanya pun cukup rugi kali ini ya, dengan FaZe tinggal menyisakan 2 dari tim Rico pun tinggal menyisakan 3 player mereka. Tapi lihat sekitar mereka sudah terpantau ada STE yang mungkin mendengar arah tembak-tembakan dilontarkan dan mengatakan ini siapa yang fight nih, kayaknya gue mau join. Iya, rame banget nih kayaknya. Gue lihat-lihat dulu deh, pantau-pantau dulu deh dari arah-arah pinggiran-pinggiran ini. Tetapi nampaknya ini dia tembakan selanjutnya sudah mulai pecah antara mereka semuanya. Bahkan satu pemain dari Rico di arah luar sana, kalau nggak salah lihat Fidan, karena itu kita bisa lihatnya hanya dari minicam kita, knockdown. Dan ini benar-benar menjadi momentum untuk tim FaZe Clan untuk bisa mensecure elimination point demi elimination point. Tetapi untuk saat ini angle-nya sebenarnya nggak terlalu terbuka ya, masih kehalau, masih bisa diselamatkan untuk saat ini dari tim Rico. Ya, dan sebenarnya bakal juga dari tim MSC bakal lewat, dibiarkan oleh DWG, tapi player terakhirnya tidak dibiarkan
lewat lolos begitu saja. Tampaknya dari Sung dan kawan-kawan sudah menjebak tim MSC untuk masuk ke area dari jembatan dan bahkan sudah mendapatkan poin-poin di awal-awal. Di lain sisi, Vintores bakal 2-on-1 situation. Dapetin 1 tapi nggak bisa dapetin 2 dari R8T. Akhirnya tinggal 1-on-1 situation antara SK Ton dan juga seorang Mr. Five kali ini. Ya, tapi ini dia nampaknya dari tim STE juga kayak oke, ini kayaknya udah ramai banget, kayaknya oke guys, kita mendekat yuk sedikit demi sedikit gitu. Dan nampaknya ini dia Mr. Five, udah kayak orang Sunda gue ya. Mr. Five kali ini melontarkan granatnya untuk bisa menggertak pemain yang lainnya. Dan itu dia, tiba-tiba ada top dari atas sana dan langsung saja mengenyahkan perjalanan dari FaZe Clan. Dan mereka nggak mau berhenti sampai situ saja karena mereka tahu ini ada tim yang lainnya. Dan langsung aja dapat. Itu dia, seorang Prasetyo langsung ter-knockdown hanya meninggalkan SK-Ton seorang diri kali ini. Ini baru STE Kang Pukul yang kita ingat dari weekdays. Ada fight dikit disamperin, ada fight dikit joinan juga. STE mengambil keuntungan terbesar dari fight yang terjadi. Dan bahkan kali ini bertemu dengan SK-Ton dan diratakan 3 poin masuk untuk tim STE. Top is on top kali ini. Iya, dan baru sepagi ini Flo, baru circle kedua. Sudah ada 20 tim yang tereliminasi. 5 tim dan 20 player. Nah, yang itu pulang dia. semua utuh loh. Iya, nggak ada. Langsung kayak to the point semuanya ya. Kayak knock udah elim semuanya. Iya. Dan nampaknya eliminasi selanjutnya juga akan diusahakan oleh tim Reject Duelo yang tadi juga sudah mulai memukul seorang Ipul, pastinya menggunakan peluru-peluru panasnya. Kali ini Ipul harus segera bersembunyi sementara teman-teman yang lainnya masih berada di belakang dia. Ya, itu bakal tim juga dari seorang Duelo. Tampaknya dia terus menggunakan atap rumahnya sebagai leverage untuk menaikkan vision dia untuk mencari juga informasi lebih banyak dan apakah bakal cuma melakukan spray down ke arah Ipul dan gak cuma dapetin spray down, dapetin knock and di atas air dari jarak segitu. Instan banget itu. Wow, RDS loh. Iya. Gak pakai skop-skopan. Iya, itu kayak nyampe aja gitu kan dari tadi. Luar biasa pedas banget tadi peluru yang sudah dilontarkan. Namun nampaknya nggak cuma dari mereka saja, tapi ada tim-tim yang lainnya yang sudah mulai berada berdekatan, sudah mulai mengendus posisi satu sama lain. Tim Secret dan juga DRS kali ini. Tim Secret pun juga kayaknya udah kayak tahu ya, oke, DRS di depan sana, di mana-mana aja, dan mereka pun juga sudah mulai menyebar. Keadaannya di belakang pun di ujung sana masih terdapat tim Genesis Dogma Gate. Sementara dari Elimination Fit kita lihat adanya Stalwart dan juga For Rifles yang sekarang masih aja ketemu dan langsung dilanjutkan fight ini dan langsung aja top. Lihat, benar-benar pedes banget pergerakan dan juga tembakan yang dilontarkan. 3 elimination point udah dikantongi oleh top sendiri. Iya, ini tim-tim yang nggak fight ya, bingung kali. Ini kan pada fight di mana ya? Kok jumlah playernya berkurangnya cepet banget ini? Iya, tiba-tiba deret. Macam Infinity kan lagi healing tuh, lagi nyari looting. Ini pada kenapa dah? Kayaknya circle-nya nggak ke pojok-pojok air, kok pada ketemu semua. Kok tinggal 4-1 ya guys ya gitu. Ini pada masuk lobby kan bro? Nggak kepental kan tadi? Nggak ada yang pental kan? For Rival bakal lihat tuh menjadi calon-calon tim selanjutnya yang di belakang karena lobby kalau dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini tim yang pulang semua tuh utuh. Ya. Nggak ada yang tuh kayak, tuh semua tuh warna kuning lengkap semua 4 player. Iya, itu menandakan emang semuanya utuh semuanya ya. Tapi wah, nampaknya RC reject. Apakah akan di reject oleh tim Genesis Dogma Gate? Tapi nampaknya untuk saat ini tim Reject akan masih memiliki waktu melakukan setup terlebih dahulu. Yap, dan kita bakal juga dari tim DWG, tim yang tadi ngebegal tim MSC. Sekarang mau terpantau lagi ada di bagian kiri dari circle-nya. Circle pental kurang lebih ke arah bootcamp sampai ke arah painan, menjadikan area-area yang tersedia itu masih banyak banget yang dapat diisi. Terutama dari area-area rumah-rumahnya banyak, dari bagian high ground juga banyak, dan terpantau GD pun lagi memaksimalkan area high ground. Dari posisi GD, harusnya mereka melihat ada tim Secret yang masuk ke arah perumahan. Apalagi dari tadi udah kita lihat ya posisi pemain-pemain individual dari tim Genesis Dogma Gates ini udah mulai disebar di mana-mana, sama seperti halnya dari STE ini udah disebar juga. Yuyang, Taushe ini kanan kiri, sementara itu 2 pemain yang lainnya diutus menuju ke arah air untuk berenang dan nampaknya akan segera nyebrang dan mungkin bakalan berperang dengan tim-tim yang lainnya. Yap, kita bakal lihat juga dari tim SZSTE.
yang kawan-kawan dapetin 2 poin di awal-awal tentu menjadikan awal permain kali ini jadi cukup segar ya. Dapetin 2 poin, tapi tentu mereka mulai masuk ke tahap yang cukup sulit. Tahap di mana semua tim akan berdempetan, tapi dengan banyak player yang dipulangkan ke arah lobby. Harusnya zona ketiga ini agak renggang nih. Ada space lah ya minimal dibanding biasanya kan masih kayak nyisa 14 tim. Ini tinggal 11 tim. Iya, tinggal 11 tim aja, apalagi for Rivals kali ini hanya meninggalkan the last man standing mereka untuk saat ini. Dan memang terbukti tadi pengurangan yang masif itu atau yang banyak itu terjadi di 2 circle yang pertama. Di circle yang ketiga ini kita masih belum bisa mendengar adanya tembakan-tembakan yang dilakukan, hanya ngintip-ngintip saja. Ya, salah satunya juga dari DRS kali ini Nima yang masih aja nyangsang di atap rumah untuk DRS kita kali ini. Sementara 628 masih menyebar pemain-pemainnya sampai detik ini. Ya, tapi kita bakal kick juga dari tim SZSTM. Mereka kali ini bakal coba ngebuka vision seluas mungkin. Mereka cukup center, cukup enak, yang berarti mereka harus memastikan tidak ada tim yang menyelinap melewati blind spot yang ada. Tampaknya dari Infinity juga mulai bertemu dengan tim DRS, tapi Infinity menurut gua sangat aman karena mereka punya stok healing yang cukup aman ya. Iya, harusnya ya. Tapi apakah mereka akan cukup aman karena nampaknya DRS udah menanti perjalanan mereka, keadaan mereka, tapi di sisi lainnya dari Elimination Pit kita lihat adanya STE, tetapi itu dia tadi udah mau dikokang granatnya, tapi langsung aja to the point ditembak dan mendapatkan 1-2 knock dari DRS ke arah tim Infinity dan nampaknya langsung aja di-confirm menjadi elimination point untuk DRS. Sementara itu lihat dari arah Nuzi sendiri, dia kayaknya bakalan agak-agak kewalahan untuk bisa nge-backup sendirian, tetapi kita pindah ke arah Genesis Dogmagids yang sekarang berhadapan-hadapan dengan tim Secret. 2 pemain dari Genesis Dogmagids harus tertunduk lemas, tapi ada Booms masih di bagian-bagian belakang yang sebenarnya masih bisa melakukan backup. Iya, dari Booms kayak bertugas untuk melakukan sweeping di sisi belakang, tapi lihat dari sana Booms gak banyak angle yang dia punya, gak banyak space yang dia dapat gunakan untuk melakukan flank ke arah tim TS. Bahkan Nichil sudah cukup low, terkena kali ini tag dari seorang Booms terhadap lawannya. Nichil bakal melakukan healing 2-on-3 situation. Nichil bakal lempar molotov tapi nggak masuk ke arah rumah, membuat molotovnya tidak bisa men-take down lawan-lawan sekitarnya. Tapi lemparan kedua masuk dalam area rumah dan Nichil terus mengganggu lawannya, bahkan mendapatkan seorang Fredo dengan bantuan Booms yang melakukan posisi crossfire ke arah lawannya. Tapi ada reject juga yang kali ini berhadapan dengan tim Bigetron Red Alien Duelo. HP-nya tinggal sisa sedikit banget dan langsung saja mau melontarkan sebuah granat yang langsung on point ke arah Duelo yang sekarang tertunduk lemas. Ini sudah mulai pecah war di mana-mana dan kali ini Zuxi mendapatkan 1 knockdown dan juga langsung di-confirm menjadi elimination point. Tapi dari BTR masih ada 2 player yang bisa di-revive. Ini fight yang cukup baik bagi tim BTR, meng-clear compound-nya dan selamat dengan keempat player mereka. Dan tadi ada momen di mana mereka sedikit mendapat bantuan ya dari tim STE yang menok ARC dari bagian high ground. Tapi balik lagi ke arah Genesis Dogmagids yang sekarang masih berhadapan-hadapan dengan tim Secret. Posisinya 2 versus 2 untuk saat ini untuk Genesis Dogmagids dan juga tim Secret, tapi mereka harus waspada banget ya karena di sisi-sisi lainnya juga sudah mulai banyak tim yang mendengar fight antara mereka semuanya. Tapi lihat Jumper dan juga seorang Kid kali ini berada berdekat-dekatan akan langsung saja mau welcome seorang Nichil. Dan itu dia Jumper dicicil HP-nya kali ini tinggal setengah dan masih bisa bertahan untuk saat ini. Tapi dari Kid tampaknya sudah mulai habis kesabarannya, sudah mulai mendekat juga dapat tag ke arah seorang Nichil. Nichil perlu berhati-hati, kolongnya dicek bahkan tadi, dan sekarang dari Booms punya tugas cukup berat. Menahan 2 pemain tidak maju ke arah seorang Nichil. Nichil muter-muter, nyawanya tercicil. Apakah dia bakal menyicil balik juga kali ini? Nichil bertahan di balik tembok. Jumper terkena apinya sendiri. What happened? Dan membuat keadaan sekarang 2 lawan 1. Booms pun tahu bahwa ini chance gue untuk maju. Dia langsung turun dari gunung. Coba nge-backup Nichil yang kali ini bakal one-on-one situation dengan 1 lawan dari tim Secret yaitu Kid. Yes. Granat pun juga langsung aja dilontarkan ke arah dalam sana dari arah Boom sendiri. Kids bakalan mau menghadapi 2 pemain dari tim Genesis Dogmagids, tercicil juga HP-nya dan langsung diratakan karena di belakang sana terdapat DRS juga yang sudah memantau fight antara mereka berdua. Dan gak cuma sampai situ karena STE lagi-lagi bertemu dengan STE yang lainnya. STE Derby. Ini STE Derby mulai terlihat lagi dan lagi. Tapi di lain sisi bakal lihat dari tim GD. Tampaknya tinggal memisahkan 2 member mereka. Tentu menjadi pukulan keras, tapi at least mereka bisa meng-clear pinggiran circle dan punya sedikit ruang gerak kali ini. Gue gak tahu apakah mereka punya healing atau enggak, tapi harusnya mereka bisa mencari-cari ini healing dari kotak ke TS. TS pasti banyak healing
ya. Ya, Selalu mereka. Selalu ya, at least Wah, kayak seger lah ya. Infinity tereliminasi di posisi 9. Ah, kok bisa ya? Di Apakah mana mereka ya? miss healing? Atau gimana? Nanti mungkin kita lihat di Oh, highlights-nya iya. ya. Kalau misalnya mudah-mudahan terangkum tadi POV-nya. Tetapi kali ini tim Bigetron Red Alien langsung saja melakukan pergerakan yang pede, percaya diri mereka. Yang dimana mereka sudah mengantongi 2 total elimination point. Kali ini mau menggerebek satu compound yang dimana sudah dinaungi oleh DWG. Tapi ada tim lain yang justru memantau pergerakan mereka. Dari Zuxi terkena dari tim yang gue sebut tadi, itu DRS yang sudah memegang high ground advantage menghadapi tim Bigetron. Dan sekarang dari GD pun tertangkap oleh Gyalzen. Tampaknya GD pulang ke arah lobby nggak kayaknya? Enggak deh. Belum. Masih ada Nichil ya? Iya, masih ada Nichil satu ya. Tetapi nampaknya kali ini bakalan menjadi keosan lagi. Apalagi mereka masih berada di luar zona. DWG masih bertahan saja untuk saat ini. DRS lagi-lagi menjadi third party antara DWG dan juga tim Bigetron Red Alien. Dan nampaknya untuk tim Bigetron Red Alien kali ini harus sharing compound dengan tim DWG. Tetapi nampaknya nggak dibiarkan begitu saja oleh tim Knock DWG. satu. Tetapi Zuxi mendapatkan satu knockdown-nya yang benar-benar penting. Tetapi lagi-lagi diganggu habis-habisan oleh DRS. Tapi lihat dari BTR tinggal menyisakan satu member lagi. Zuxi seorang diri bakal harus melakukan revive kali ini terhadap teman-temannya sekitarnya. Tapi dari tim DRS menggunakan high ground advantage mereka dengan sebaik mungkin. Men-take down semua lawan sekitar area mereka. DWG tahu bahwa ini chance mereka. Langsung mengokang bom, bersiap untuk memutarkan ke arah tim Bigetron yang kali ini bakal coba melakukan revive. Tapi dari seorang Zuxi bakal coba keluar dari pertahanannya. Forrester take down, tapi sayang sekali dari BTR tertangkap juga kali ini. Tapi nice try untuk tim Bigetron. Dari GD dengan jumlah first aid yang mereka pertahankan. Tampaknya mereka bertahan hingga top 5 kali ini. Ya, betul sekali. Top 5, top 6 tadi untuk tim Indonesia. Dan lagi-lagi ini kita bisa bilang ya, bisa menyimpulkan DRS ini tukang begal seluruh tim yang sekarang lagi berperang gitu. Tapi Wah, nampaknya 11 elim. mereka mau dibegal oleh tim Stalwart yang sudah mendapatkan 11 elimination point untuk mereka semuanya. Di mana di tengah-tengah itu di tengah-tengah ya, Rauf? Enggak, di belakangnya. Di belakangnya. Belakang Oke, bukit, oke, oke, healing. oke. Gua kira di tengah-tengah smoke, tapi kali ini ada Mafia Ninja yang nampaknya mendapatkan karmanya kali ini. Bahkan Gyalzen pun juga tertunduk lemas di tangan pemain dari tim Stalwart yang dimana mereka mau nge-push, mau mencari pemain-pemain yang lainnya dari tim DRS yang masih tersisa. The last man standing yaitu EJ. Harus hati-hati banget. Itu dia pergerakan dari top yang benar-benar pede. Bakalan langsung aja mencari di manakah posisi EJ berada di sebelah kanan dari top kali ini. Dan itu dia terspot sepertinya dan langsung diratakan. DRS pulang di posisi 5. Yes, dan top 4 kali ini untuk tim Genesis Dogma Gits masih bertahan juga. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan? STE Kang Pukul punya 16 eliminasi dan mereka bisa menambah tambahan lagi dengan 3. Maksimal 19 elimination kalau mereka bisa tumbangin semua pemain lawan di area circle. Dan kayaknya sudah hampir pasti WWJD dimenangkan oleh tim STE dengan posisi mereka di tengah-tengah zona lengkap dengan 4 pemain dan sisanya semua masih melakukan healing. Iya, Nichil hanya tersisa 2 aja kitnya untuk saat ini. Nampaknya ya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara Lord masih ada 3, jadi harusnya Nichil duluan sih ya. Kalau misalnya kita lihat dari tapi kecuali Rit ketangkap. Ya, tapi masih bisa untuk Ayo tangkap, bersembunyi ayo kali tangkap, ini. tangkap. Itu dia. Hey, malahan dilewatin Ya, Nichil kali keburu ini. tumbang. Di posisi 4 ya Nichil. Nice try untuk tim Genesis Dogma Gits, tapi kali ini lihat itu dia Scry akhirnya bisa mendapatkan Rit. Ya, 17 elimination dikantongi oleh Kang Pukul kali ini. Dan winner chicken dinner untuk STE. 17 elim, 32 poin. Masuk ke kantong tim STE dalam satu game. What a game! Dari tim STE benar-benar top is on top kali ini. Iya, top is on top. Gue sebenarnya pusing sih ngeliat tim Stalwart tadi ya. Kayak tiba-tiba kayak belasan elimination point yang bisa mereka kantongi. Dan akhirnya bisa membawa pulang winner chicken dinner. Ini sebenarnya Sanhok yang bisa dibilang agak-agak kita nggak tahu temanya tuh apa gitu.